Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Wahidun dari kelas Manajemen 302. Saya akan mempresentasikan jawaban tugas pola produksi dan manajemen proyek. Dan presentasi ini dibuat sebagai syarat untuk memenuhi ujian akhir semester manajemen operasional. Dosennya itu Bu Pustika Yunimpuri, SE, MSI. Dibuat oleh Muhammad Wahidun, nomor induk mahasiswa 220 20 10 10 235. Kita akan mulai pada soal pertama. PT Musa mempunyai pola penjualan per triwulan dalam unit sebagai berikut. Pada triwulan 1, permintaannya itu 250, triwulan 2 4.000, triwulan 3 10.000, 10.550, triwulan 4 450. Perusahaan akan memenuhi penjualan tersebut dengan salah satu alternatif pola produksi sebagai berikut. A. Pola produksi konstan pada tingkat 500 unit per triwulan. B. Pola produksi bergelombang dengan mengikuti pola penjualan. C. Pola produksi moderat dengan ketentuan bahwa untuk triwulan 1 dan 2 berproduksi pada tingkat 450 unit dan kemudian pada triwulan 3 dan 4 berproduksi pada tingkat 850 unit. Informasi lainnya adalah yang pertama kapasitas maksimum 1000 unit per triwulan. Yang kedua, biaya simpan 100 per unit per triwulan. Tiga, biaya perputaran tenaga kerja sebesar 4.000 untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit. Penurunan produksi tidak menimbulkan biaya labor run-off, sedang biaya subkontrak sebesar 2.000 per unit. Upah lembur sebesar 1.000 harus dibayarkan apabila hasil produksi lebih dari 7.000 per unit. 700 per unit. Tentukan pola produksi mana yang dipilih oleh perusahaan. Kita langsung jawab saja. Yang pertama, pola produksi konstan sebesar 500 per triwulan. A. Biaya tenaga kerja sama dengan 0 karena produksi tiap triwulan akan selalu sama. B. Biaya simpan. Biaya simpan 100 per triwulan. Triwulan 1, produksinya 500, dikurangi permintaannya yaitu 250 pada triwulan pertama. Jadi kelebihan produksi sama dengan 250. Biaya simpan sama dengan kelebihan produksi yaitu 250 dikali biaya simpan 100. Jadi 250 dikali 100 sama dengan 25.000. Pada triwulan kedua, produksi produksinya itu 500 dikurangi permintaannya itu 400 sama dengan 100. Kelebihan produksi dan kelebihan di triwulan pertama yaitu 250 ditambah kelebihan produksi pada triwulan kedua. Jadi kelebihan sama dengan 350. Biaya simpan sama dengan jadi kelebihan produksi 350 dikali biaya simpan yaitu 100 sama dengan 35.000. Pada triwulan ketiga, produksi mempunyai kelebihan di triwulan ke 1 dan 2, yaitu permintaan sama dengan 500 ditambah 350. Sedangkan permintaan 1050, jadi kekurangan produksi sebesar 200, maksudnya di subkontrak. Biaya simpan sama dengan 0. Pada triwulan keempat, produksi yaitu 500 dikurangi permintaan yaitu 450 sama dengan 50 kelebihan produksinya. Jadi biaya simpan sama dengan kelebihan produksi yaitu 50 dikali biaya simpan 100 sama dengan 5.000. Jadi total biaya simpan adalah 25.000 ditambah 35.000 ditambah 0 ditambah 5.000 sama dengan 65.000. Selanjutnya, biaya subkontrak. Biaya akan terjadi apabila perusahaan mengalami kekurangan produksi untuk menutupi permintaan. Terjadi di triwulan ketiga, di mana produksi hanya 500 dan kelebihan produksi di triwulan 1 dan 2 yaitu 350 sama dengan 850. Namun permintaannya yaitu 1050 sehingga kekurangannya 200 unit. Jadi total biaya subkontrak
200 dikali 2000 sama dengan 400.000. Rekapitulasi biaya pola produksi konstan adalah biaya perputaran sama dengan 0, biaya simpan 65.000, biaya lembur 0, biaya subkontrak 400.000, dan totalnya yaitu 465.000. Selanjutnya, pola produksi bergelombang. Biaya perputaran tenaga kerja. Biaya perputaran tenaga kerja 4.000, kenaikan produksi 200, kapasitas maksimum yaitu 1.000. Terjadi kenaikan produksi pada triwulan 1 dan 2 dari 250 menjadi 400. Jadi 400 dikurangi 250 sama dengan 150. Biaya perputaran tenaga kerja sebesar 4.000 untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200, jadi 150 dibagi 200 dikali 4.000 sama dengan 3.000. Triwulan 2 dan triwulan ketiga terjadi kenaikan produksi sebesar 1.000, kapasitas maksimum dikurangi 400 sama dengan 600. Biaya perputaran tenaga kerja sama dengan 600 dibagi 200 dikali 4.000 sama dengan 12.000. Triwulan ketiga dan triwulan keempat terjadi penurunan dari 1.000 kapasitas maksimum menjadi 450. Biaya penurunan ini tidak menimbulkan biaya labor turnover. Jadi total biaya perputaran tenaga kerja 3.000 ditambah 12.000 ditambah 0 sama dengan 15.000. Biaya simpan sama dengan 0 karena pola bergelombang tidak ada biaya simpan. Karena produksi selalu mengikuti permintaan sehingga tidak ada kelebihan produksi di atas permintaan yang disimpan. Biaya lembur. Upah lembur pada 1.000 harus dibayar apabila hasil produksi lebih dari 700 unit. Terjadi di triwulan ketiga di mana produksi mencapai 1.000 atau 300 unit di atas kerja lembur yaitu 7.000. Jadi biaya lembur 300 kali 1.000 sama dengan 300.000. Biaya subkontrak. Biaya subkontrak jadi pada triwulan ketiga, di mana permintaan 1.050 sedangkan kapasitas maksimum adalah 1.000. Sehingga terjadi kekurangan 1.050 dikurangi 1.000 sama dengan 50. Jadi biaya subkontrak sama dengan 50 kali 2.000, 2.000 itu subkontraknya sama dengan 100.000. Rekapitulasi pola bergelombang, biaya perputaran tenaga kerja yaitu 15.000, biaya simpan sama dengan 0, biaya lembur sama dengan 300, biaya subkontrak 100.000, totalnya yaitu 415.000. Yang terakhir yaitu pola moderat. Pola moderat dengan ketentuan bahwa untuk triwulan 1 dan 2 berproduksi pada tingkat 450 unit. Dan kemudian pada triwulan ketiga dan 4 berproduksi pada tingkat 850 unit. Biaya perputaran tenaga kerja. Biaya perputaran tenaga kerja 4.000 untuk setiap kenaikan produksi 200. Pada triwulan kedua dan ketiga terjadi kenaikan pada 450 ke 850. Maka 850 dikurangi 450 sama dengan 400. Biaya perputaran tenaga kerja 4.000 untuk setiap kenaikan produksi 200, jadi 400 dibagi 200 dikali 4.000 sama dengan 8.000. Biaya simpan. Produksi pada triwulan 1 dan triwulan 2 sama dengan 450, triwulan 2 dan 4 sama dengan 3 dan 4 sama dengan 850. Triwulan 1, produksi dikurangi permintaan. 450 dikurangi 250 sama dengan 200 yaitu kelebihan produksi. Biaya simpan sama dengan kelebihan produksi dikali biaya simpan. 200 kali 100 sama dengan 20.000. Pada triwulan kedua, yaitu permintaan produksinya yaitu 450, permintaannya yaitu 400, sama dengan 50. Kelebihan produksi, kelebihan di triwulan 1 sama dengan 200, jadi total kelebihan produksi adalah 50 ditambah 200 sama dengan 250. Biaya simpan sama dengan kelebihan produksi dikali biaya simpan 250 kali 100 sama dengan 25.000. Pada triwulan ketiga, produksi sebesar 850 unit, permintaannya yaitu 10.050, 1.050, jadi kekurangannya 200 unit. Namun di triwulan kedua memiliki kelebihan produksi sebesar 250. Sehingga
250 dikurangi 200 sama dengan 50. Jadi biaya simpan sama dengan 50 kali 100 sama dengan 5.000. Pada triwulan keempat terdapat kelebihan produksi yaitu 850 dikurangi 450 sama dengan 400. Dan triwulan ketiga kelebihan produksi sebesar 50, maka kelebihan produksi dikali biaya simpan sama dengan 400 dikali 50 dikali 100 sama dengan 45.000. Total biaya simpan sama dengan 20.000 ditambah 25.000 ditambah 5.000 ditambah 45.000 sama dengan 95.000. Biaya lembur, upah lembur sebesar 1.000 harus dibayarkan apabila hasil produksi lebih dari 700 unit. Pada triwulan 3 mencapai 850 dan di atas batas lembur yaitu 700. Jadi produksi memerlukan lembur yaitu 850 dikurangi 700 sama dengan 150. Biaya lembur sama dengan 150 kali 1.000 sama dengan 150. Pada triwulan keempat juga mencapai 850 dan di atas batas lembur yaitu 700. Jadi produksi memerlukan lembur yaitu 850 dikurangi 700 sama dengan 150.000. Jadi total biaya lembur sama dengan 150.000 ditambah 150.000 sama dengan 300.000. Biaya subkontrak nilai 0 karena di triwulan 3 tidak terjadi kekurangan produksi. Rekapitulasi pola produksi moderat, biaya per bulan kerja sama 8.000, biaya simpan 95.000, biaya lembur 300.000, biaya subkontrak 0, dan total sama dengan 403.000. Total biaya masing-masing pada pola produksi yaitu pola produksi konstan 465.000, pola produksi bergelombang 415.000, dan pola produksi moderat yaitu 403.000. Kesimpulannya yaitu, maka yang dipilih adalah pola produksi moderat karena memiliki biaya total rendah dan yang paling efisien. Kita akan menuju ke soal kedua, yaitu manajemen proyek. Perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang adalah sebagai berikut. Kegiatan A, yaitu durasi 6, pendahulunya nggak ada. Kegiatan B, durasinya 7, pendahulunya 0. Kegiatan C, durasinya 5, pendahulunya A. Kegiatan D, durasinya 6, pendahulunya B, C. Kegiatan E, durasinya 5, pendahulunya B dan C. F, durasinya 8, pendahulunya D. G, durasinya 4, pendahulunya E dan F. Kita diminta untuk menggambarkan jaringan proyek dan menghitung slack time dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Gambar jaringan proyek ini hasil dari manajemen proyek pada QM for Windows. Dan ini juga slack time dan tunjukkan jalur krisis. QM for Windows juga manajemen proyek solution, yaitu semua activity time, LA time, LA finish, restart, air finish, dan stack time. Kita akan menghitung LA start S dan LA layer finish F. F sama dengan S ditambah durasi. Kegiatan A, S sama dengan 0. F sama dengan 6. Kegiatan B, S sama dengan 0. F sama dengan 0 ditambah 7 sama dengan 7. Kegiatan C, S sama dengan 6. F sama dengan 6 ditambah 5 sama dengan 11. Kegiatan D, S sama dengan 11. F sama dengan 11 ditambah 6 sama dengan 17. Kegiatan E, S sama dengan 11. F sama dengan 11 ditambah 5 sama dengan 16. Kegiatan F, S sama dengan 17. F sama dengan 17 ditambah 8, 25. Kegiatan G, S sama dengan 25. F sama dengan 25 ditambah 4 sama dengan 29.
LS sama dengan LF kurangi durasi. Kegiatan G. LF sama dengan 25, LS sama dengan 29 dikurangi 4, sama dengan 25. Kegiatan F. LF sama dengan 25, LS sama dengan 25 kurangi 8 sama dengan 17. Kegiatan E. LF sama dengan 25, LS sama dengan 25 kurangi 5 sama dengan 20. Kegiatan D. LF sama dengan 17, LS sama dengan 17 kurangi 6 sama dengan 11. Kegiatan C. LF sama dengan 11, LS sama dengan 11 kurangi 5 sama dengan 6. Kegiatan B. LF sama dengan 11, LS sama dengan 11 kurangi 7 sama dengan 4. Kegiatan A. LF sama dengan 6, LS sama dengan 6 kurangi 6 sama dengan 0. Dan kita akan menghitung slack time, yaitu kegiatan A yaitu SL sama dengan 0 kurangi 0. Kegiatan B yaitu SL sama dengan 11 kurangi 7 sama dengan 4. Kegiatan C yaitu SL sama dengan 6 kurangi 6 sama dengan 0. Kegiatan D, SL sama 11 kurangi 11 sama dengan 0. Kegiatan E, SL sama dengan 20 kurangi 11 sama dengan 9. Kegiatan F, SL 11 kurangi 11 sama dengan 0. Kegiatan G, SL 25 kurangi 25 sama dengan 0. Kesimpulannya yaitu, jadi jalur kritis adalah yang slack time-nya bernilai 0. Yaitu A, C, D, F, dan G. Demikianlah jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.